wabarakatuh. Rahayu saudara semua dimanapun saudara berada. Semoga selalu diberikan rahmat, taufik, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, kita dan seluruh keluarga kita semua. Saudaraku dunia akhirat, dimanapun saudara berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam media Zoom, media silaturahmi untuk mengikat persaudaraan dunia akhirat kita, yang mana dalam media Zoom ini, bila mana ada yang kurang jelas dalam kita melakukan niat kita ke Allah, kita bisa sharing, bisa dialog di media Zoom ini. Saudaraku yang akhirat semua yang saya cintai, kita semua orang-orang yang benar-benar punya niat menuju Allah, semakin lama semakin tambah terang, tambah jelas dalam menjalani kehidupan kita. Karena di ajaran Gustubi ini, Al-Quran itu adalah petunjuk yang bisa membawa dekat kita dengan Allah. Jadi, di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, apalagi urusan menuju Allah, kalau melakukan sesuatu itu tidak bisa membawa dekat kita dengan Allah, berarti kita belum mendapat bimbingan keimanan. Jadi Al-Quran itu nyata. Kalau kita melakukan suatu perbuatan yang mengatakan ini loh untuk selamat kita nanti, tapi tidak bisa meyakinkan dari melakukan keterangan-keterangan yang ada selama ini, tuntunan-tuntunan dan semua bimbingan, kalau belum bisa jelas membawa kita ke alamat Allah, berarti kita masih butuh pembimbing lagi yang tujuannya untuk meneruskan semua yang kita lakukan yang belum tertuju pada yang kita maksud. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ingin ditunjukkan oleh Allah jalan terus untuk menuju keselamatan, hidupkanlah hatimu. Jangan hidupkan pikiranmu. Makanya dalam Zoom ini
hanya untuk kalangan sendiri, tidak untuk kalangan dari lain. Bila mana ada tamu yang tak diundang mengikuti Zoom ini, kami persilahkan. Dan bila ada tidak kecocokan, mari kita diskusikan dengan damai. Saya ulangi lagi, ihdinas siratal mustaqim itu masih akan tertutup kalau kita masih membawa yang lama. Yang lama itu udah di belakang. Makanya tadi saya singgung tembang Sunan Kalijogo, Cak Angon penek nih blembeng kuwi. Menek itu artinya memanjat. Kalau ingin ke atas ya jangan lihat bawah. Maksudnya gini, kalau kita ingin bimbingan, kemurnian menuju Allah, tinggalkan katanya. Kalau masih membawa katanya, dan katanya itu tidak asli dari Al-Quran, ya nggak akan terbuka ihdinas siratal mustaqimnya. Jadi perjalanannya akan terhenti oleh otak kita. Apalagi untuk menuju Hanifan, masih jauh. Maksud dari Hanifan itu finish, panah. Panah yang menuju pada finish alamatnya Allah. Jadi di saat saya menafsiri ayat-ayat dari Al-Quran, ada banyak beda dengan tafsir-tafsir yang sudah berjalan. Karena yang saya tahu, selagi saya masih melakukan atau memahami tafsir-tafsir yang lalu, itu belum bisa membawa saya ke keimanan. Setelah dengan bimbingan Tutubi, dengan tafsir perilaku, jadi Al-Quran menjadi kelakuan, disitulah jelas. Oh ternyata yang dimaksud ayat ini perilakunya harus begini. Saya utarakan salah satu ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kebanyakan dalam tafsir-tafsir yang ada, ayat itu untuk pernikahan manusia. Jadi dimaknai dari tanda-tanda kebesaran Allah, aku ciptakan untukmu seorang istri. Tapi di situ dimaknai istri manusia. Mari kita tanya hati kita, setelah kita oleh Allah diberi jodoh, apa di situ sudah menemukan iman? Berarti ayat itu tidak untuk menuju ketauhidan. Karena Al-Quran itu untuk bertauhid, bukan hanya kenikmatan jasad. Sangat jauh, artinya kalau ayat itu dimaknai setelah kita menemukan perempuan, akan menemukan iman. Masa iman diukur dengan kemaluan? Masa sujudnya hati disamakan dengan sujudnya kemaluan kalau sudah digunakan?
Ya jujur aja, secara logis sangat jauh dari bimbingan iman. Kalau ayat itu kita gunakan hanya untuk pernikahan manusia. Yang saya tahu dan saya lakukan dari ayat itu, wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, Allah sudah menciptakan untuk kita semua. Min anfusikum, di situ ayatnya anfus, bukan ajsad, bukan jasad, tapi anfus, jiwa. Anfus itu dalam. Kecuali kalau di situ dimaknai ajsad, ya kebutuhan jasad. Di situ anfus, dalam, jiwa. Jadi jiwa yang ada niat menuju yang kuasa, dari setiap jiwa, itu Allah sudah memberikan jodoh. Siapa? Pembimbing jiwa. Jadi, kalau saya memaknai yang dinamakan jodoh adalah hubungan imam dan makmum. Jadi dari diri kita semua, oleh Allah dikasih mencari jodoh untuk anfus kita, untuk jiwa kita. Jadi selama mencari pembimbing jiwa ini, sudah bisa litas kuno ilaiha apa belum? Ketika sudah menemukan jodoh, jodoh pembimbing iman, asli sudah membuat hati kita tenang apa belum? Dan itu yang menentukan Anda sendiri. Jadi saya nggak pernah memaksa kalau harus berjodoh, bertauhid dengan Gus Tubi. Kalau nggak jodoh ya silakan keluar. Kalau jodoh ya lanjutkan. Tapi carilah suami yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab keselamatan kita dunia akhirat. Jadi jodoh itu banyak. Cuma dalam kita selama ini mencari jodoh, udah bisa litas kunu ilaiha apa belum? Maksud dari litas kunu ilaiha, menemukan kedamaian hati. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Di dalam kita berjodoh, Allah menjadikan hubungan persaudaraan yang sangat erat. Dan mendapati mawaddah wa rahmah. Kebahagiaan yang penuh kerahmatan, yang penuh dengan pertolongan Allah. Makanya di akhir ayat, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi dipikir jodoh yang selama ini udah bisa membuat ketenangan hati kita apa belum? Kalau ayat itu untuk hanya hubungan kelamin, ya selamat menikmati balik kelamin. Nggak akan mencapai balik iman. Apalagi sunnah Rasul kok dikatakan kalau malam Jumat sunnah Rasul. Sunnah itu perilaku Rasulullah. Itu bukan sunnah Rasul. Kebutuhan dasar Anda aja. Sunnah Rasul kok diukur dengan kelamin. Lucu. Berarti Anda itu loh sudah balik apa belum?
Kalau kita tahu, ya kan kita tertawa sendiri. Seandainya kalau hanya dengan perempuan bisa iman, ya nggak ada yang orang yang nggak iman. Malah dapat jodoh, malah jauh dari Allah. Yang banyak gitu. Jadi sunnah Rasul itu perilaku Rasulullah. Perilaku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan hanya ditiru seksualnya aja. Menikah banyak. Oh, sunnah Rasul. Semakin dekat dengan Allah apa enggak? Rasulullah istrinya 9, tapi enggak pernah jauh dari Allah. Sedangkan kita istri 1 aja udah jauh dari Allah. Apalagi 9. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Halo. Gus Tubi pernah bilang hubungan laki dan perempuan itu urusan imam dan makmum. Di bawah imam dan makmum hubungan robito. Maksud robito misalnya Jawa Barat di awal. Saya ulangi lagi, Gus Tubi menerangkan dalam urusan ajaran tauhid yang dinamakan laki dan perempuan, hubungan suami istri itu diawali dengan imam dan makmum, karena Rasul udah nggak ada. Yang ada imam dan makmum. Di bawah imam dan makmum yaitu robito. Misalnya Mas Gusti membawa Mas Arif atau Pak Dede. Berarti Mas Gusti sebagai laki-laki, Mas Arif dan Mas Dede sebagai perempuan. Maksudnya tidak boleh meremehkan yang membawa. Makanya kalau Al-Quran hanya dimaknai duniawi, urusan kelamin, sampai mati nggak akan menemukan iman. Nggak akan menemukan litas kunu ilaiha, ketenangan di dalamnya. Apalagi mencapai mawaddah warahmah. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada yang tanya? Makanya tadi saya sudah bilang, ini untuk kalangan sendiri. Tapi urusan tauhid, jangan hidupkan otak kita, tapi hidupkan hati kita.